Ya pertama harganya murah kalau saya perhatikan ya. Ya, Mm-mm. tanya-tanya ke orangnya segala macam. Saya tanya ke orang-orang kenapa sih mau beli bisa gitu. Ya harganya murah tapi rasanya enak gitu. Jadi ya dengan harga yang murah rasanya tetap berkualitas gitu ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita mau bahas atau sharing-sharing lagi nih bersama coach yang sudah menyiapkan segudang ilmu informasi baru nih teman-teman. Sebelum itu kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah, apa kabar? Gimana Oke. hari ini? Iya baik coach hari ini. Coach Adit sendiri gimana nih kabarnya? Biasa aja, Baik coach. baik. Seperti Oke, biasanya baik. masih semangat kan coach walaupun di akhir weekend ini ya hari Jumat gitu kita rekaman. Tapi masih selalu semangat kan coach Adit? Masih semangat, selalu semangat. Oke. Masih banyak kerjaan yang harus dikerjakan, jadi semangat-semangat. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Iya dong, harus ya coach ya biar kerjaan-kerjaan kita selesai semua ya coach ya di akhir weekend dan bisa liburan gitu ya coach ya. Betul. Oke coach Adit, hari ini aku mau bahas dengan tema yang baru lagi ya coach ya. Boleh ya coach? Boleh. Oke coach, hari ini aku mau nanya nih coach. Sebenarnya apa sih coach rahasia kesuksesan Misye atau biasa banyak orang yang ngomong Mixu gitu ya, toko es krim ini nih. Kenapa sih dia itu banyak banget nih ngantri banget yang beli? Apakah strategi marketingnya yang emang dia sudah persiapkan atau gimana coach? Kenapa toko ini tuh bisa selalu ramai? Mizu ya, Mizu. Memang Iya lagi coach. ramai banget ya, lagi banyak banget ulasan-ulasannya di YouTube maupun di ini ya. Dari mulai bisnisnya sampai dari mulai sisi legalnya, kehalalannya dan seterusnya. Ya, itu kita nggak ngomong itu, yang penting mungkin kita maksudnya mungkin bertanya kenapa kok ramai gitu ya. Iya betul coach. Gitu. Bahkan di tempat saya aja tuh ada tuh gitu ya lewat ini apa sih gitu yang oh ini misu yang lagi heboh itu gitu kan. Ya memang sih penuh sih gitu kan. Saya sendiri sih belum tertarik untuk coba sih sebetulnya dari makanannya kayaknya, karena saya juga bukan tipe terlalu suka es krim gitu lah. Mm. Jadi saya sukanya yang gurih-gurih ya, kalau es krim kan manis Oh biasanya ya. iya, tapi kan toko Ada Misye nggak itu es krim tuh yang rasanya gurih? coach kan kalau toko Mixu itu kan juga nggak cuma jualan es krim ya coach ya, tapi ada Betul minuman-minuman sih. kayak orange, strawberry, nggak fokusnya ke Iya, es krim kan ya coach ya. iya ya memang saya ini ya. Tapi kalau saya ini kan juga lihat ajarin ini di mereka juga gitu ya, Mm-mm. liputan-liputannya, terus ceritanya, kemudian model bisnisnya seperti apa, kan mereka sebenarnya kan franchise ya. Itu Betul. agak unik sih memang gitu ya. Yang pertama saya melihatnya itu tuh harganya murah ya, gitu. Oke. Ketimbang jenis-jenis minuman yang sejenis gitu ya. Mm-mm. Jadi saya melihat harganya kok murah banget ya. Ya Mm-mm. ya sangat murah lah menurut saya ketimbang jenis-jenis minuman atau es krim yang sama gitu ya, kompetitor gitu, bukan sama sih yang ini ya sejenis gitu ya. Mm-mm. Eh, Murah banget gitu, apa karena mereka targetnya memang untuk menengah ke bawah ya. Mm-mm. Dan saya lihat sih dari lokasi-lokasinya memang kebanyakan juga itu kan udah banyak banget ya, udah. Iya, hampir nggak nyampe 2 kilometer gitu ya coach ya, itu Iya, kayak nggak ada lokasi udah ada dibatasin lagi. gitu ya. Kayak ya siapapun boleh buka. Mungkin kamu bikin misu gitu ya, kemudian nanti Faisal tantangannya bikin misu lagi, buka misu lagi gitu, boleh kali ya. Itu banyak banget gitu. Saya pikir, wah ini udah, saya melihat nih kalau yang dari observasi saya aja ya gitu ya, belum melihat data atau apa sih. Karena ini kan kamu nanyanya juga mendadak nih. Eh, Ya pertama harganya murah kalau saya perhatikan ya. Ya tanya-tanya ke orangnya segala macam. Saya tanya ke orang-orang kenapa sih mau beli misu gitu. Ya harganya murah tapi rasanya enak gitu. Jadi ya dengan harga yang murah rasanya tetap berkualitas gitu ya.
tetap kompetitif gitu harganya dan rasanya. Dilihat dari itu ya. Kita bicara dari produk dulu nih ya, berarti ya. Oh gitu ya, ternyata harganya murah. Kok bisa murah ya? Padahal dia buka ininya outletnya mana-mana ya gitu. Iya, itu Di Indonesia perhitungannya mungkin udah gimana ratusan Coach kalau kali ya. misalkan dia jual murah gitu ya Coach ya? Apakah perusahaan itu ataupun ownernya itu akan mendapatkan keuntungan kalau dilihat-lihat Nah itu dia strategi tuh. marketingnya? Ya. Nah gitu ya, itu nanti yang saya telaah lebih lanjutnya gitu loh. Kenapa kok mereka bisa ini ya? Dan di lain sisi juga beberapa gitu ya yang memang mau membocorkan gitu ya, yang pemilik outlet ini ya, itu ternyata memang untuk menjadi franchisee-nya itu ternyata juga nggak sulit. Jadi aturan itu enak gitu loh katanya. Aturannya itu untuk menjadi franchisee-nya itu nggak ribet, bahkan nggak ada bagi hasil loh. Oh, nggak ada aturan kayak gitu. Keuntungannya buat benar-benar pemilik franchisee-nya gitu. Gitu ya. Dia cuma tetap sih ada aturan-aturan tentang lokasi, tentang luas segala macam gitu ya. Nah, tapi yang utamanya adalah mereka tidak bagi hasil, tapi memang mereka beli bahan-bahannya, mesinnya itu memang dari si ininya ya, dari franchisor-nya Mishio ini gitu. Jadi mungkin itu ya ternyata yang membuat sebetulnya menguntungkan mereka. Mereka itu bukan lagi sekarang si franchisor ya, kita bicara dari sisi franchisor itu ternyata mereka tidak untuk jualan es krimnya, tapi mereka lebih fokus jualan bahan baku dan mesinnya nih. Jadi mereka ngejual ke para franchisee gitu loh. Alih-alih mereka buka cabang di mana-mana pakai modal sendiri, ya mereka menggunakan jalur franchise ini sehingga mereka bisa buka outlet di mana-mana, kayak duit orang gitu ya, yang mau kerja sama-sama mereka dengan persyaratan yang sangat-sangat friendly menurut saya gitu ya, sangat mendukung banget gitu ya, tidak banyak ribet-ribetnya gitu ya. Brandnya udah ada, tapi memang mereka harus belinya ke franchisor, beli bahan baku dan mesinnya. Terutama bahan bakunya itu belinya kan udah juga besar gitu ya. Gitu. Mungkin di situ keuntungannya yang didapat gitu. Akhirnya mereka tuh bisnisnya bisnis bahan baku gitu. Yang pertama itu jual bahan bakunya di situ. Yang kedua, yang kemudian yang bagaimana mereka bisa murah gitu dengan harga yang juga enak gitu ya, tanpa mengurangi kualitas. Gitu ya. Bahkan saya lihat juga produknya cukup inovatif ya gitu ya, banyak banget ragamnya ya. Maksudnya gini, unik gitu lah ya kan, produknya unik-unik. Dan tadi cuma es krim yang kamu bilang udah jual macam-macam lagi ya gitu. Iya betul Coach Adit ya, tehnya apa gitu ya. Nah itu ternyata juga harganya murah dan rasanya enak gitu. Iya. Rasanya lezat ya, dengan bahan baku yang mereka sediakan. Jadi si franchisee-nya ini nggak boleh beli dari bahan baku yang lain, dari tempat lain, dari lokal, tapi belinya dari mereka gitu ya. Jadi di situ yang kedua yang bikin harganya murah sepertinya gitu ya, saya lihat juga dia supply chain-nya itu mereka tangani semua gitu, hampir titik-titik supply chain itu ditangani semua. Supply chain itu alur ininya ya, jaring ininya ya, rantai pasokannya gitu loh. Jadi tidak melibatkan orang-orang pihak ketiga yang lain yang bisa nambah-nambahin biaya gitu loh. Oh, semuanya diatur kan? Kalau dipikir-pikir gitu ya, kalau misalnya dari petani, misalnya nih kalau kita jual misalnya buah gitu ya, dari petani sampai ke pasar itu kan harganya kan naik karena di sepanjang itu kan rantai pemasoknya tuh selalu ada biaya gitu ya. Iya betul Coach. Dan itu juga yang sebetulnya yang sama sih sebenarnya franchise yang lain juga kayak gitu sih. Cuman ini dia entah bagaimana tuh bisa menyusun supply chain-nya yang murah gitu loh. Sepertinya sih mereka tangani sendiri gitu. Ya jadi murah tanpa ada biaya-biaya tambahan. Sehingga pada akhirnya nyampe ke outlet itu ya harganya itu ya benar-benar harga bahan bakunya tuh murah gitu. Jadi bisa dijual murah gitu kan. Ketimbang kalau misalnya franchise yang dari luar negeri gitu kan, rantai pasoknya juga banyak biayanya di situ yang akhirnya menaikkan harganya gitu kan.
akhirnya nanti jualnya lebih mahal. Oh. Di situ daya saingnya mereka gitu ya, yang membuat Mishu itu menjadi booming gitu ya. Mereka betul-betul memanfaatkan franchisee ya, jual lisensinya, jual franchise-nya ini ke banyak orang dengan syarat yang cukup nyaman gitu mereka, sehingga berlomba-lomba orang beli dan nggak begitu mahal-mahal banget sih menurut saya gitu ya harganya belinya gitu ya, di luar sewa tempat dan sebagainya sih, tanpa ini ya menarik ya, tanpa bagi hasil gitu ya. Kemudian lucu ya gitu, seolah ya kok nggak ada bagi hasil nih orang ya, kayak beli ini ya, tapi ternyata memang dia ada strategi lain di baliknya gitu loh. Nah, dia nggak ngambil untung dari itu, nggak ngambil untung dari keuntungan dari outlet, tapi dari rantai pasoknya itu gitu ya, dari bahan baku, jual bahan baku yang jumlah besar dan memang terpusat ke dia jualnya, belinya. Gitu ya. Jadi mereka bisnisnya ya bukan bisnis ini sih, ya bisnisnya bisnis pemasokan ya, bisnis supply chain atau jadi bisnisnya memasok, bisnisnya dengan memasok bahan baku itu ke para outlet itu, franchisee itu yang bikin mereka tuh akhirnya booming sekarang ya. Dan banyak juga kan di negara-negara berkembang ya, ya sehingga yang memang target marketnya mereka itu kayaknya yang menengah ke bawah itu ya. Iya. Kan orang-orang kan di Indonesia ini kan sangat banyak yang sensitif harga kan gitu. Pengennya harganya semurah mungkin, tapi rasanya seenak mungkin gitu. Iya, betul banget Coach. Kalau gratis dan enak gitu. Apalagi kan kalangan anak-anak muda ya, yang ya uang jajannya nggak terlalu banyak gitu ya Coach ya, kayak anak SD, SMP. Ya mereka pasti mau mencari makanan ataupun minuman ya, contohnya es krim ini dengan harga murah dan rasanya yang enak gitu ya Coach ya. Rasanya enak buat mereka gitu. Walaupun saya mungkin mikir-mikir ya kalau makan gitu ya. Saya nggak suka soalnya terlalu gimana gitu. Kenapa emang Coach? Ya nggak tahu. Yang tadi saya lebih suka rasa yang gurih. Ya minum manis cuman yang nggak, ngelihatnya aja tuh saya nggak, aduh gigi saya kayak rasanya sakit gitu lihatnya. Lihat gambarnya gitu. Tapi ya itu kan balik lagi ya, mereka tidak menargetkan ke saya. Mereka pangsa pasarnya adalah yang tertentu juga sih, yang orang-orang, sehingga mereka meletakkan outlet-outletnya juga kelihatan tuh di dekat pangsa pasar itu gitu ya, yang memang banyak pangsa pasarnya. Dari sisi harga mereka sangat-sangat gitu ya, sangat-sangat fokusnya ke harga yang murah dan kualitas, jadi banyak inovasi produk dan kualitasnya juga terjaga karena juga rantai pasoknya gitu ya dari mereka semua, dan mereka kontrol rantai pasoknya sehingga tidak banyak memakan biaya. Itu yang saya lihat gitu ya, dan saya baca-baca juga gitu ya dari berbagai sumber juga. Menarik sih ya, itu idenya, strateginya. Iya ya Coach ya, menarik ya strateginya. Coach, ngomong-ngomong strategi ya Coach ya, kan kita juga ada pelatihan gitu ya Coach ya, strategi business coaching certification. Apa sih dampaknya kalau misalkan para business owner ini mengikuti pelatihan ini? Apakah dengan mengikuti pelatihan ini kita jadi memiliki ilmu baru atau strategi baru dalam pengaplikasian di bisnis kita nih Coach, atau gimana? Ini tadi kamu bicara pelatihan apa nih? Business coaching ya? Iya, betul. Nah, business coaching itu sebetulnya lebih banyak mengajarkan kita ya, baik itu professional coach atau ke diri para pengusaha sendiri itu. Terutama kalau kepada pengusaha itu ya, melatih mereka berpikir kreatif dan inovatif ya, melalui proses yang memprovokasi pikiran gitu ya, dan self discovery ya, sehingga mereka bisa menemukan strategi-strategi yang memang kreatif seperti visual tadi gitu ya. Jadi bukan diajarkan, tapi benar-benar melatih mereka untuk bisa berpikir, memikirkan sendiri strategi-strateginya seperti apa kan? Ya, jadi dengan proses coaching ya. Kalau diajarkan ya mereka hanya terbatas pada apa yang dikasih kan ilmunya gitu loh. Ya belum tentu semua ilmu strategi di dunia ini mereka bisa pelajari di sini juga kan, nggak mungkin juga kan. Iya gitu ya. Jadi justru dilihatin dari bagaimana mereka bisa meng-create sendiri strategi-strategi yang unik gitu ya, yang unik, yang sesuai dengan diri mereka gitu ya, sebagai seorang pengusaha, sesuai dengan produk yang mereka jual,
gitu ya. Ya sehingga bisa melakukan berbagai ya pada akhirnya bisa muncul ide-ide kreatif yang orisinil yang dalam diri mereka sendiri dengan proses coaching yang mereka pelajari. Jadi dengan belajar coaching, bisnis coaching pelatihan ini, dengan belajar pelatihan bisnis coaching ini, bukan hanya kita bisa meng-coaching orang lain, tapi dalam prosesnya nanti kita juga akhirnya ditempa untuk berpikir kreatif juga, karena kita juga di coaching gitu prosesnya. Iya betul. Gitu sih. Ya kalau dikaitkan dengan bisnis coaching. Oke Coach, berarti ya dari beberapa yang tadi kita sampaikan dan kita sharing-sharing juga ya buat teman-teman ya Coach ya. Jadi outlet ini tuh ya rame karena ada faktor-faktor pendukungnya juga gitu ya Coach ya. Bisa karena harga murah gitu kan ya, memang dia sudah menyiapkan strategi harga murah, atau juga dia memiliki strategi yang khususnya itu untuk bahan pemasoknya gitu ya Coach ya. Dia bermain di strategi itu sehingga banyak nih orang-orang yang membuka outlet tersebut. Kadang banyak juga yang bilang kayak gini Coach, ini Coach, aku pernah mendengar kata ini nih, kalau ada lahan kosong atau rumah kosong, hati-hati jadi ruko mixu gitu. Ya itu masuk akal ya itu ya ungkapan itu ya, karena memang itu tetap sih ada standar lah ya kan, kamu juga mereka bukanya pakai tenda gitu. Iya. Ada standar bangunannya dong gitu, standar bangunannya yang kokoh seperti apalah gitu dari segi fisik dan ukurannya. Kemudian desain interiornya, konsultannya itu harus pakai mereka, mesin-mesinnya dari mereka, pelatihannya, karyawannya dilatih oleh mereka, semua itu udah ada sistemnya dengan harga yang kalau nggak salah tuh sekitar 700 hanya 700 sampai 800 juta aja loh. Gitu kok Coach. Beli lisensi mereka dan sekaligus mendapatkan pasokan bahan baku pertama ya. Tapi selanjutnya beli lagi gitu. Iya. Jadi masuk paket itu ada paket pelatihannya segala macam. Kayaknya sih dan desain interiornya segala macam gitu ya. Ya belum termasuk kalau menggunakan atau beli tanahnya, beli lahan atau sewa lahannya ya, atau sewa gedung bangunannya sih itu mungkin berbeda di luar itu ya. Ya cukup murah ya ketimbang minimarket aja, karena nggak segitu lebih ya. Iya nggak seharga. Iya berarti memang cukup murah ya Coach ya bisnis outlet mixu ini ya Coach. Oke Coach Adit, mungkin itu aja ya untuk pembahasan kita pada sesi kali ini nih Coach. Coach, kalau misalkan teman ini mau mengikuti pelatihan menjadi coach profesional seperti Coach Adit, gimana sih Coach caranya? Caranya ya untuk menjadi seorang coach profesional belajar trainingnya dulu gitu ya, belajar skill coachnya. Nah, ICF kita punya pelatihan coaching yang berbasiskan ICF ya, yang bisa teman-teman pelajari sebagai awal ya, sebagai syarat untuk menjadi seorang coach profesional. Sebetulnya sih untuk belajar coaching ini bukan hanya untuk menjadi seorang coach profesional, yang bisa juga diterapkan untuk memang agar menjadi leader yang lebih baik gitu ya, dan bisa menjadi seorang pengusaha yang lebih baik lagi gitu ya, dan bisa menerapkan skill coaching ini dalam pekerjaan sehari-hari, bukan untuk mengcoaching secara profesional. Jadi dua-duanya dapat gitu ya. Nah, silakan buka di www.corporaconsulting.com, cari produk certification coaching di sana. Pelajari isinya, dan kalau ada pertanyaan silakan hubungi nomor yang ada tertera di situ. Oke, teman-teman bisa langsung kunjungi websitenya ya. Oke Coach Adit, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini ya Coach. Terima kasih juga untuk teman-teman sahabat leadership coaching yang sudah setia menunggu dan menonton nih tayangan channel YouTube kita. Kalau teman-teman merasa bermanfaat materi yang disampaikan kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk komen juga ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan yang pengen kita bahas untuk minggu depan, boleh ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dulu, saya Aisyah Ramawati. Dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.